Yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana tepat ketika Senior Chu dan Lo Xing mau menikah, Ling Tian tiba-tiba datang dan langsung mengacaukannya. Semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, apalagi jika dilihat dari gaya datangnya, Ling Tian tak ada niat baik sama sekali, ya kan? Tapi mereka juga dibuat salut karena memang hanya di ranah cakra spiritual, Ling Tian malah berani mengacau di tempat ini. Senior Chu yang melihatnya awalnya mencoba menggapai juniornya itu. Sayangnya karena tubuhnya sudah dikendalikan, Senior Chu tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Guru Lo Xing yang melihatnya hanya mengatakan jika Ling Tian tak memberikan penjelasan, maka mereka juga tak akan segan-segan. Tapi jelas menyadari kalau seniornya sudah dipaksa menelan pil pelupa hati, Ling Tian benar-benar sangatlah marah. Apalagi pernikahan ini hanyalah untuk kepentingan pribadi. Statement itu membuat sang guru pun sedikit terdiam. Sampai pada akhirnya ia memerintahkan para pengawal untuk langsung menyerang. Sayangnya, hanya dengan sekali gerakan saja, Ling Tian sudah bisa menyapu bersih. Ia bahkan menegaskan siapapun yang menghalanginya pasti akan mati. Sontak hal itu membuat sang guru pun lagi-lagi sangatlah marah. Ia bilang kalau ini adalah wilayah Zozo, bukan sekte Dewa Pedang. Alhasil ia pun memerintahkan Patriarch Chu dan Patriarch Lo untuk melawan King Ling Tian. Dalam sekejap terjadi pertarungan, Ling Tian versus dua ekstensi yang sudah di ranah laut spiritual. Tapi di sana di tengah pertarungan, Luo Xing yang kesal berniat melampiaskannya kepada Senior Chu dan mempermalukannya di depan semua orang. Kembali ke pertarungan karena perbedaan ranah yang cukup jauh, Ling Tian awalnya dibuat kesulitan. Apalagi di saat itu juga lah King Ling Tian langsung dikepung oleh dua serangan sekaligus. Namun untungnya Senior Chu yang sudah dikekang tanpa diduga dengan tekad kuatnya ia bisa melepaskan kekangan dari pil pelupa hati. Dalam sekejap ia pun bergegas menghampiri pria tersebut sembari mengingat momen-momen kebersamaannya, ya kan? Wede. Seperti yang udah kita duga, momen ini udah kayak pernikahan dari mereka berdua, ya kan? Apalagi di saat yang sama, Ling Tian akhirnya menunjukkan kemampuan sebenarnya dari pedang kekacauan, membuat dua ekstensi itu pun bisa dipukul mundur. Hal itu membuat Lo Xing yang sangatlah marah dan meminta agar gurunya turun tangan. Tanpa diduga, sang guru juga langsung bergerak. Nyatanya Ling Tian hanyalah seorang diri. Sontak Senior Chu yang kali ini sangatlah panik karena memang guru dari Lo Xing ini sudah di ranah celestial ya lur ya. Namun tenang, Ling Tian datang ke sini bukan tanpa persiapan sama sekali. Sebagai putra pedang, ia pun langsung meminta bala bantuan. Saat itulah beberapa tetua dan murid inti dari sekte Dewa Pedang muncul di tempat itu, di mana mereka siap membantu sang putra pedang. Yang ternyata sebagai putra pedang, Ling Tian memang diberikan hak untuk memerintahkan para tetua serta beberapa murid inti yang kuat. Sekali lagi semua pun dibuat kaget termasuk guru dari Lo Xing. Ia pun mencoba menyinggung apa yang dilakukan mereka ini sebenarnya sangatlah memalukan sekte Dewa Pedang. Tapi jelas para tetua tak peduli sama sekali. Yang mereka pedulikan hanyalah perintah dari sang putra pedang.
Semua yang mendengarnya juga tidak menyangka kalau Ling Tian yang notabene masih di ranah bawah ternyata adalah putra pedang dari sekte Dewa Pedang. Saat itulah Ling Tian pun menegaskan kalau hari ini ia akan membawa seniornya pulang. Jadi siapapun yang berani menghalanginya maju saja ke depan, ya kan? Wede, sikat King. Tapi di sana Lo Xing bilang kalau Chu Tong sudah resmi jadi istrinya. Jadi Ling Tian tak berhak melakukan ini dan akan merusak reputasi dari senior Chu Tong. Senior Chu Tong yang melihatnya, ia pun langsung bergegas turun ke bawah. Awalnya Lo Xing yang melihatnya langsung tertawa lepas dan merasa di atas angin. Ia menganggap kalau senior Chu Tong akhirnya sadar. Tapi sayangnya tujuan Chu Tong turun ke bawah adalah untuk menampol pria tersebut. Chu Tong bilang di dunia ini ia tak peduli dengan reputasi. Dan oleh karena itulah ia pun juga memberitahukan secara resmi di hadapan semua orang senior Chu Tong pun menceraikannya. Bahkan Chu Tong menegaskan mulai hari ini dirinya tak ada hubungan lagi dengan keluarga Chu. Melainkan hanya ada senior Chu Tong dari sekte Dewa Pedang, ya kan? Statement itu lagi-lagi langsung digoreng oleh para murid yang ada. Karena memang sejak zaman dahulu di mana-mana prialah yang menceraikan seorang wanita. Tapi kali ini Luo Xing harus menjadi pria pertama yang diceraikan oleh istrinya, ya lur ya. Waduh. Semua perkataan itu membuat Lo Xing pun sangatlah marah dan akhirnya menantang Ling Tian untuk berduel. Awalnya senior Chu Tong tak mau meladeni tindakan itu. Tapi jelas tujuan Ling Tian datang ke sini memang tak ada niatan untuk melepaskan pria tersebut. Dalam sekejap ia pun menerima tantangan itu, bahkan mengubahnya menjadi pertarungan hidup dan mati. Tapi di sana ketika duel akan dimulai, guru Lo Xing yang melihat pedang Ling Tian merupakan pedang milik Sens Pedang Hundun langsung menghentikannya. Menurutnya karena pedang itu adalah pedang yang legendaris, jadi pertarungan tak akan imbang sama sekali. Para murid yang baru mengetahuinya lagi-lagi dibuat kaget. Mereka pun juga akhirnya paham kenapa tadi Ling Tian bisa mengimbangi dua patriot sekaligus. Sontak para tetua awalnya membela Ling Tian. Nyatanya senjata juga merupakan bagian dari kemampuan. Namun lagi-lagi Ling Tian sendirilah yang tak keberatan akan hal itu. Ia pun dengan senang hati melepas pedang miliknya dan meminjam pedang milik Yin Sung. Dengan ini duel epik di antara mereka pun akhirnya resmi dimulai. Luo Xing dengan tombak miliknya, sementara Ling Tian hanya dengan pedang pinjaman. Di sana Luo Xing yang melihat Ling Tian sangatlah sombong, benar-benar kesal. Katanya di dunia ini di atas langit masih ada langit. Sama halnya dengan gurunya, ia hanya bilang dengan pedang anta beranta, Ling Tian tak akan bisa mengalahkan muridnya itu. Apalagi di pertarungan Luo Xing sudah mengeluarkan teknik transformasi dewa perangnya dan menunjukkan tubuh raja perang. Tubuh Raja Perang bisa memperkuat kekuatan serta kecepatan. Bahkan kekuatan Lo Xing sekarang sudah di ranah esensi sejati. Pada akhirnya Lo Xing pun langsung menunjukkan keagresifannya. Ia menggunakan teknik pedang sungai besar gelombang yang tidak terbendung. Tapi jelas kedatangan Ling Tian ke sini bukan tanpa alasan sama sekali. Ia pun akhirnya menunjukkan tubuh rajanya juga. Bedanya adalah tubuh Raja Pedang dengan pola dewa, ya lur ya. Apalagi karena di Gunung Lautian kemarin Lo Xing sudah berniat membunuhnya, jadi Ling Tian juga mau menyelesaikan dendam tersebut. Hal itu membuat Lo Xing pun sangatlah panik dan segera menyerang Ling Tian habis-habisan. Tapi lagi-lagi this is King Ling Tian, ya lur ya. Di sana ia pun langsung membalikan keadaannya dan beneran mengeksekusi pria tersebut. Sontak Patriot Luo yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Namun jelas para tetua lah yang tidak membiarkannya. Mereka bahkan menekankan kalah dan menang sudah ditentukan. Jadi dengan ini dendam pun sudah berakhir. Kalaupun ada yang masih ingin melawan, maka merekalah yang akan turun tangan. Alhasil sang guru pun juga tak bisa berbuat banyak dan hanya mengingatkan semoga di alam naga sejati nanti Ling Tian masih baik-baik aja. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di suatu tempat. Di sana Ling Tian benar-benar berterima kasih karena memang para tetua dan para murid beneran mau membantu.
Namun mereka tak terlalu memperdulikannya karena nyatanya melindungi putra pedang memang sudah kewajiban. Dengan ini mereka pun akhirnya bubar. Di sanalah Yinsu yang mengingat kalau Ling Tian pernah menyinggung soal orang yang ia cintai. Yinsu pun menebak kalau orang itu pasti adalah senior Chutong. Oleh sebab itulah ia pun menyuruh agar Ling Tian mengungkapkannya agar statusnya menjadi jelas. Senior Chutong yang pertama sedangkan dirinya akan menjadi yang kedua, ya kan? Waduh. Namun jelas Chutong lah yang salting dan mengatakan kalau hubungan di antara mereka tak lebih antara senior dan junior ya lur ya. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Ling Tian? Apakah di part berikutnya mereka akan pergi ke alam naga sejati? Kita nantikan aja, ya kan? Arigatou.